Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Kali ini, Ibu akan membagikan materi mengenai cara penyajian cerita fantasi. Mohon disimak dan dipelajari. Langkah menyajikan cerita fantasi ada 5. Yang pertama adalah menemukan ide penulisan. Yang kedua, penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ketiga, menentukan tema cerita. Keempat, mendeskripsikan latar dan tokoh cerita. Kelima, menyusun rangkaian peristiwa secara beruntun. Yang pertama adalah ide. Menemukan ide dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Contohnya adalah pengamatan lingkungan yang tercemar. Fantasikan tiba-tiba kamu terlempar setahun mendatang dan kondisi lingkungan penuh plastik dan lingkungan mengalami kerusakan. Untuk menentukan ide ini, kamu benar-benar harus mengamati objek yang ada di depanmu atau di lingkungan sekitarmu. Langkah yang kedua adalah menggali ide cerita. Ide cerita teks fantasi diperoleh melalui membaca buku pengetahuan, buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, ataupun hal yang lainnya. Penggalian ide cerita ini adalah setelah kamu menentukan ide apa yang akan kamu angkat untuk membuat teks fantasi. Langkah yang ketiga adalah menentukan tema. Ananda setelah membaca sumber pendukung harus menentukan tema cerita. Tema merupakan ide pokok atau konsep yang menjadi dasar keseluruhan isi cerita. Bentuknya bisa berupa kata, kelompok kata, atau kalimat pendek. Sumber tema bisa dari nilai ataupun norma di masyarakat, ajaran agama, prinsip hidup, dan keyakinan diri sendiri. Selain itu, tema juga dapat diambil dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. Yang terpenting, ketika memilih tema, Ananda harus mengetahui apa yang Ananda inginkan untuk tema tersebut. Contohnya, jika Ananda ingin membuat teks fantasi mengenai kesetiaan, maka temanya adalah mengenai kesetiaan atau mengenai persahabatan, pengabdian yang tulus, hancurnya kesombongan, ataupun kerja keras untuk meraih kesuksesan. Langkah yang selanjutnya adalah mendeskripsikan latar dan tokoh cerita. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang, kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh, sehingga menjadi cerita yang utuh. Contoh, mengenai cerita pemuda pemalas. Di dalam cerita tersebut ada tokoh Bung Tomo sebagai tokoh pendukung. Di dalam cerita tersebut, kita harus mendeskripsikan watak dari Bung Tomo akan seperti apa. Kemudian, latar tempat yang bagaimana, latar peristiwa 10 November, dan tokoh-tokoh pendukung lainnya yang ada di dalam teks tersebut. Selanjutnya, dikembangkan pula dialog antar tokoh dan konflik yang terjadi jika tokoh yang malas tersebut tidak memiliki semangat belajar bertemu Bung Tomo
dan anak buahnya yang patriotik. Setelah itu, berilah judul yang menarik untuk cerita yang sudah Ananda kembangkan. Contohnya, Aku dan Bung Tomo. Judul ini dikembangkan dari tokoh. Ada tokoh aku yang pemalas dan tokoh Bung Tomo sebagai tokoh pendukung dalam cerita. Kemudian bisa juga dengan memberi judul Kemalasan yang Menghancurkan. Dengan temanya yaitu tentang anak yang malas. Langkah yang terakhir adalah peristiwa. Dari ide cerita yang ditemukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta fantasi yang unik. Contohnya, kita ada ide cerita mengenai bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda. Dengan temanya, pemuda malas yang menimbulkan kehancuran bangsa. Setelah itu, kita menentukan rangkaian peristiwa atau rangkaian ceritanya. Misal, peristiwa yang pertama, tokoh dihukum guru karena tidak mengerjakan tugas. Tokoh selalu menunda tugas sehingga dihukum membaca biografi. Yang kedua, tokoh ke perpustakaan mencari buku. Yang ketiga, buku biografi pahlawan hidup dan menyeret tokoh masuk ke dalam peperangan. Yang keempat, tokoh bertemu Bung Tomo. Yang kelima, tokoh dihadapkan dengan peperangan 10 November. Peristiwa yang keenam, tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam perjuangan. Selanjutnya, tokoh bertemu dan berdialog dengan pemuda pejuang. Dan peristiwa yang kedelapan, tokoh kembali ke dunia nyata dan menyadari kesalahan selama ini. Setelah Ananda merincikan atau merangkai peristiwa yang akan ditulis ke dalam cerita fantasi, kemudian Ananda harus mengembangkan tiap rangkaian peristiwa agar menjadi cerita fantasi yang menarik. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.